Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai subuh ini, pagi ini Allah masih bangunkan kita dalam keadaan iman dan Islam masih menancap di dalam kolbu kita. Kemudian nikmat yang teristimewa, yang tersekian banyak nikmat yang Allah nuburahkan kepada hambanya, khususnya kepada kaum muslimin. Ternyata nikmat ini tidak Allah nuburahkan kepada semua kaum muslimin, kecuali orang-orang yang membuktikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Bapak sekalian, perjalanan terberat dan terjauh bagi seorang laki-laki bukan perjalanan mendaki gunung, bukan perjalanan menempuh perjalanan Safa dan Marwah, bukan jalan yang jauh menempuh perjalanan ke luar negeri, tapi perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki adalah perjalanan menuju ke masjid. Karena banyak orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, bertetangga dengan masjid, berhadapan dengan masjid, bersebelahan dengan masjid, tetapi mereka tak sanggup berangkat ke masjid. Dan hanya orang-orang istimewalah yang Allah anugerahkan rahmat, yang bisa menepis segala godaan. Karena kita punya prinsip dalam kehidupan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak sekalian dimurkai Allah, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian, perkenankan saya seperti mana disebutkan oleh pembawa acara kita, nama saya Zulherwin bin Zakiruddin. Saya lahir besar di kota Medan, tepatnya tahun 1973. Kedua orang tua saya asli orang Paris, Pariaman sekitarnya, ya, Paris yang hidungnya agak pesek, kulitnya agak hitam, ya. Di Pariaman sekitarnya, Sumatera Barat, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Jadi saya lebih sering kota Medan, kemudian saya hijrah ke kota Pariaman setelah gempa 2009. Ya, gempa 2009 saya hijrah ke kota Pariaman karena sebelum gempa 2009 itu bertepatan dengan 1 Syawal, saya khutbah, diundang khutbah Idul Fitri dari Medan ke kota Pariaman. Kemudian setelah saya menyampaikan satu materi yang nanti kita sampaikan dalam program ini, surat Al-A'raf ayat 96, sampaikan dalam materi khutbah Idul Fitri. Sepekan setelah itu saya pulang ke Medan, dan saat itulah terjadi gempa di Sumatera Barat. Akhirnya saya diminta pertanggungjawaban oleh pengurus. Ustadz, bertanggung jawab Ustadz. Ustadz ceramah khutbah Idul Fitri berkaitan tentang musibah bencana. Ustadz balik ke Medan, kami kena bencana di kampung. Loh, gimana saya ikut bertanggung jawab? Bukan saya yang membuat bencana, saya bilang. Dakwah Ustadz di kampung, tinggal di kampung. Ya, akhirnya itu memang keinginan saya, ingin berdakwah di kampung di Pariaman. Saya alhamdulillah Allah anugerahkan 6 anak, baru 6 anak dari istri yang pertama. Ya.
Nah, itu yang istri yang kedua tuh ya. Ya, istri kedua dapat anak dua, ya, anak bawaan. Karena istri pertama saya meninggal 1,5 tahun yang lalu, ya. Kemudian saya menikah lagi. Jadi istri saya juga sama-sama kelahiran Medan, suku Minang Pariaman, dan saya menikah lagi dengan wanita asal Minang juga, sukunya Cianiago di Riau, ya. Jadi Bapak sekalian, dan setelah khutbah Jumat saya yang qadarullah, sebenarnya khutbah itu bukan jadwal khutbah saya, namun karena ada khotib yang berhalangan, saya diundang untuk menggantikan khotib yang berhalangan. Ternyata khutbah Jumat saya viral, ya, di akhir tahun 2022. Nah, sejak itulah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, ya, klik nama saya atau cari mungkin Ustadz Viral Sumatera Barat misalkan, maka akan keluar salah satunya Ajo Piyaman ini misalnya, ya, atau klik nama saya Zul Herwin. Itu saya tidak punya channel pribadi. Seperti hari ini, subuh ini, ada di antara jamaah yang merekam ceramah saya, ternyata ceramah itu viral sekalian. Terakhir khutbah Jumat saya di Pekanbaru direkam oleh YouTuber, tembus mencapai 4 juta penonton, dan YouTubernya mendapat rezeki dari Allah 20 juta rupiah. Masya Allah. Tapi sekalian rahmati Allah, sejak viral itu saya diundanglah oleh tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat di rantau Jakarta ini agar menyampaikan materi kajian kepada khususnya perantau Minang, ya, agar mendapatkan wawasan. Kemudian umumnya juga bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya, berbagai suku dan bangsa khususnya di Indonesia ini. Tapi sekalian, saya basic pendidikan saya memang dari sejak kecil saya sudah di madrasah, ya, di madrasah. Kemudian saya melanjutkan pesantren di Spiro Tapanuli Selatan, ya. Dari Spiro Tapanuli Selatan saya melanjutkan ke Solo, ya. Nah, di kampungnya Pak Jokowi, Pak. Hitung tahun kulo ning Solo niku, ya. Iso ngomong Jawa sithik-sithik ya alhamdulillah, ya. Omong Minang ya bisa, omong Batak sotik-sotik au isa saja. Nah, basa Jawa ya iso tenan, ya. Nah, sebab ya hampir tiap hari neng Solo makan sego kucing. Ya, sego kucing, ya. Jadi jatah kucing pun kita makan di Solo itu, Pak, misalnya. Hitung tahun, kemudian 95 saya selesai mondok, kemudian mendapatkan tugas berdakwah di masyarakat di Cilacap, ya. Ya, acak yang ana ya ke priwen, ya. Anak uang Cilacap yang kaya naik ini, Pak, ya. Wah, ayah, ini orang Cilacap ya kayak ada, ya ke priwen lah, ya kuliah ya kayak ada, ya. Kemudian saya berdakwah lagi di Kota Medan. Dari Kota Medan ditugaskan lagi ke Mandailing Natal. Namanya Mandailing Natal, Pak. Saya pertama dengar itu merinding juga. Ini Natal banyak orang Kristen ini. Ternyata 100% orang Minang, orang Islam. Cuman rupanya negeri itu, kecamatan itu disebut nama Natal. Rupanya pada masa penjajahan Portugis, orang Portugis mendarat di sana itu waktu perayaan Natal. Nah, jadi itu, ya. Kemudian saya juga ditugaskan lagi pindah lagi ke Aceh, tempat kembarin yang ada musibah di Aceh, Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kemudian setelah itu saya menikah tahun 99, dakwah di Medan, dan berangkat ke Malaysia 2001 sampai 2007. Ya, pulang lagi ke Medan 2009, akhirnya hijrah ke Kota Pariaman. Sampai sekarang saya menetap di Sumatera Barat, Bapak sekalian. Tetapi berdakwah tetap ke Provinsi Sumatera Utara, dari Pariaman ke Padang Sidempuan itu, ya, berdakwah naik sepeda motor cuma 9 jam, Bapak sekalian, ya. Cuma 9 jam, ya. Lumayan juga panas-panas mantan ini, Pak, 9 jam naik motor itu, ya. Naik motor apa namanya? Revo, Revo Absolut. Itu pun dapat bantuan dari Basnas. Misalnya Allah, berkaitan tentang khutbah Jumat yang viral, yang menembus penonton sebanyak 4 juta lebih.
itu juga berawal daripada materi khutbah Jumat saya, khutbah Idul Fitri saya pertama di Sumatera Barat, hingga akhirnya saya diminta orang di kampung untuk tinggal di Sumatera Barat, yaitu saya sampaikan firman Allah surat Al-A'raf ayat 96, di mana tema kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, menyelamatkan negeri, ya, dengan menyelamatkan negeri daripada musibah dan bencana dengan mengagungkan Al-Quran. Nah, emang dengan mengagungkan Al-Quran musibah bisa terhindar. Ya, ya. Bagaimana mungkin, ya, di negeri kita ini ada satu badan nasional namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu buatan siapa? Manusia. Pertanyaannya, Al-Quran karya siapa? Nabi Muhammad? Malaikat Jibril? Al-Quran karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada campur tangan makhluknya. Ya Pak Ibu sekalian, pertanyaannya, yakin dah kita dengan Al-Quran? Tenanan lagi, ya. Nah, kita akan melihat. Pak Ibu sekalian, berkaitan tentang masa safari dakwah ini, kenapa Badan Wakaf Al-Quran mengundang jauh-jauh saya dari Sumatera Barat untuk datang ke Jakarta safari dakwah? Karena memang pada kesempatan kali ini wakaf yang akan disalurkan berupa wakaf Al-Quran maupun bantuan kemanusiaan, ya, itu akan kita hantarkan ke 3 daerah bencana, terutamanya Aceh, Nangro Aceh Darussalam, ya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terjadi akhir November 2025, sekalian. Begitu pula dari apa yang saya sampaikan di khutbah Idul Fitri tahun 2009 sebelum gempa terjadi, ya, saya sampaikan firman Allah surat Al-A'raf 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri-negeri ini mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Maka aku hancurkan mereka, aku siksa mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi Pak, dari berbagai macam penelitian, ya, dari BMKG kah namanya, dari peneliti apakah namanya, bencana longsor terjadi karena begini, karena begitu, karena begini dan begitu, karena cuaca begini dan begitu. Pertanyaannya Pak, itu ramalan siapa? Ramalan manusia, bisa benar, bisa salah. Dan semua di dunia ini takkan terjadi atas kehendak Allah, Bapak Ibu sekalian. Orang melihat mungkin seorang bapak atau ibu yang umurnya sudah 80-an tahun, ya, keluar masuk rumah sakit, kata orang-orang, ya, contohnya gini, kata anak-anak muda, Dek, kenapa nak ke masjid? Ke masjid itu kan untuk para camat. Ke masjid untuk para camat. Apa kata mereka? Siapa camat, Pak? Calon mati. Nah, mereka kira yang calon mati itu cuma yang tua-tua kayak gini. Ya, katanya yang bau tanah. Pertanyaannya, emang yang baru lahir enggak bau tanah? Anak bayi baru lahir dari mana? Atau manusia ini Allah ciptakan dari mana? Pertanyaannya, apakah yang akan mati-mati itu cuma yang tua-tua kayak begini? Nggak ada anak bayi yang mati. Nggak ada janin yang mati. Belum keluar bumi, belum keluar ke bumi, dan sudah mati dalam kandungan. Mananya apa? Kullu nafsin
Dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tetapi banyak manusia yang tertipu, ya. Maka kata Rasulullah, iltanimu khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datang yang 5. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidup sebelum mati, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, ya, lapang sebelum sempit, ya. Nah, banyak orang mengira bahwasanya ke masjid seakan-akan tertulis di depan masjid kita, masjid khusus para manula. Pertanyaannya, Pak, kenapa saya bilang begitu? Mana pemuda di komplek ini, Pak? Pak, mana pemuda? Berapa umur Bapak? 25. Siapa yang ada umurnya sebanyak 25? Cuma 1, Pak, di komplek ini, Pak. Masya Allah, langka ya. Ya. Jadi si komplek ini cuma isinya, Pak, ya. Para pensiun, kata orang Malaysia, aska tak berguna lagi. Tak guna lagi. Nah, barulah pergi masjid. Dulu masa muda main golf. Pergi maraton. Ya, masa muda dah tuek baru aduh ya Allah, banyak penyakit ya Allah. Baru ngadu sama Allah. Ya. Sekalian. Makanya kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya, keluar semua tuh orang Islam tuh, yang tukang pencuri, yang pezina, yang perampok, ya, yang tukang pindahkan tanah orang, ya, yang kata orang Minang, yang pancilok, yang perampok, yang macam-macam, ya, pejabat yang koruptor datang tuh paling depan, ya, datangnya paling akhir, duduknya paling depan, pejabat koruptor itu, ya, usulan. Tapi kata Bu Yamka, kalau ingin melihat orang yang beriman, lihatnya di masjid waktu subuh, ya. Bapak Ibu, jadi kalau ingin cari menantu, jangan di kantor wali kota, jangan di pasar raya, jangan di mall, carinya di masjid. Siapa yang sering ke masjid, ambil jadi menantu, walau umurnya 60, 65. Ini calon menantu. Senang langsung senyumnya swinger, kata bapak-bapak ini. Ada harapan, ada harapan. Ya, saya yakin menantu ibu yang umurnya 60, 65 ini nggak akan selingkuh lagi. Kalau nggak percaya, cobalah satu. Ya, saya yakin kemana pergi dipegangnya anak ibu. Ojo banter-banter, ya. Suwi-suwi, ini tulang seremu ini, ya. Jadi tongkat. Kenapa? Karena gimana mau cari menantu yang muda, yang ganteng, ke masjid aja nggak sanggup dia. Ya, sarjana S1, S2, S3. Oh Pak, nanti Pak lihat di YouTube. Kampung saya di Sumatera Barat namanya Nagari Mangguang. Ya, itu ada sekolah tinggi STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Tahu beruk Pak? Monyet, ya, monyet, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Kenapa? Karena di kampung saya Pariaman itu yang manjat kelapa itu bukan manusia, tapi beruk Pak, monyet yang manjat kelapa. Jadi monyet itu disekolahkan Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Jadi beruk di Pariaman itu Pak S1 paling tidak. Iya Pak, sekolah tinggi Pak S1. Oh iya Pak, mahal ya Pak ya. Makanya cuman sayangnya beruk-beruk itu kampusnya dekat masjid, kandang rumahnya dekat masjid, tapi tak pernah ke masjid. Jadi kalau ada di komplek ini sarjana ya malas ke masjid, itu namanya sarjana beruk namanya. Ini jangan bangga, anak saya sarjana S1, S2, S3, ke masjid susah, ke kampus sanggup. Nah, ke kampus sanggup, ke pasar sanggup, jogging sanggup, ke masjid nggak sanggup. Kata orang Minang, barua uang mahnya, beruk, ya, Ibu sekalian. Nah ini Ustaz dah mulai kasar kaji Ustaz. Wih, bukan kaji saya Pak, ya.
Nanti Pak Ibu sekalian mohon maaf, nanti walaupun tidak saya lampirkan semua ayat-ayat, bukankah selama ini kita melihat musibah bencana silih berganti di negeri kita Pak Ibu? Betul nak? Banjir di sana, banjir di sini, Gunung Semeru meletus, Gunung Merapi. Coba masih ingat Pak Gunung Merapi? Yang mengeluarkan debu panas, itu baru debu panasnya Pak. Jadi kampung mati itu di Gunung Merapi itu Pak. Ada kan? Jadi museum sekarang itu sampai sapi-sapi tinggal tulang, ya kan? Rumah-rumah kosong itu baru debu panas. Walaupun juru kuncinya Mbah Marijan, mampus Mbah Marijan itu, mampus Mbah Marijan. Hebat pula manusia punya juru kunci Gunung Merapi, ya. Manusia pekok kayak begitu gitu, ya. Emang dia bisa menangkal banjir musibah gunung meletus dengan pakai kunci. Kunci apa mau dipakainya? Ya, Pak Ibu sekalian, ya. Kunci Inggris. Ya, Gunung Merapi bahasa Jawa mana ngerti bahasa Inggris? No, I don't understand katanya itu ya. Terus kan akhirnya Pak, mampus Mbah Marijan itu Pak. Mohon maaf, kenapa saya kata mampus? Terus kurang ajar tuh. Merasa lebih hebat daripada Allah dia. Bisa nanggulangi Gunung Merapi, manusia kayak begitu kok sombong nih nggak tahu diuntung Pak Ibu sekalian, ya. Kalah pula Firaun. Nah, Pak Ibu sekalian. Nah, di masyarakat muslimin rahmatullahi Allah. Musibah bencana itu terjadi bukan karena proses alam semata, itu hanya wasilah. Penyebab utamanya apa Pak Ibu sekalian? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri ini semuanya beriman dan bertakwa, dari pemimpinnya sampai rakyatnya, pejabatnya, warganya, aparat penegak hukum dengan manusia yang menegakkan hukum, semuanya beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi kata Allah, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka kusiksa mereka, kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Ibu, bukankah kita sudah mengambil pelajaran tsunami di Aceh 2004, Pak? Gempa di Aceh, 8 negara imbasnya, Pak. Betul Pak? Masih ingat Pak? 8 negara Pak. Bayangkan. Terbayang nggak Bapak video waktu gempa 2009 itu, 2004 itu? Banjir di Bangladesh, banjir di Masya Allah Rabbi. Ya, banjir di Thailand, ya Pak? Di Aceh, bayangkan. Aceh gelarnya Serambi Mekah Pak, ya. Mekahnya di Arab Saudi sana, Serambinya di Aceh, saking hebatnya Pak. Tapi gimana? Di benam Allah Aceh Pak. Ya. Minangkabau, Sumatera Barat punya falsafah adat bersenikan syarak. Mohon maaf, ini ada orang Minang sini Pak Ibu. Banyak orang Minang. Orang Piaman ada enggak? Orang Buki? Ada dong. Wah, enggak ada. Maling kundang yang ada. Ya, taunya maling kundang gitu. Pak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi Pak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, musibah bencana terjadi itu karena apa? Karena kita tidak mengambil pelajaran. Mohon maaf, tadi saya sebut beruk Pak ya. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak tahu jalan ke masjid. Saya katakan beruk tadi Pak ya. Mohon maaf Pak, itu bukan dari lisan saya. Surat Al-A'raf, ini tidak saya lampirkan sini, nanti saya akan lampirkan. Surat Al-A'raf 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak takut meninggalkan sholat. Mereka punya hati, tidak takut korupsi. Mereka punya hati, tidak takut memperbodoh rakyatnya.
mereka punya hati, nak takut kepada Allah, takut pada Amerika, takut pada Cina, tak takut pada Allah. Mereka punya hati. Mereka punya mata, enggak mengambil pelajaran. Tsunami di Aceh, gempa bumi di sana, Gunung Merapi di sana, pembantaian di Palestina, perang Iran dan Irak. Pak, itu pelajaran bagi kita semuanya. Adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Walau adanu la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Azan ayat Allah enggak? Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar. Tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mana yang Bapak Ibu pilih? Undangan Allah bersamaan dengan undangan presiden. Tenanan, Pak. Yang undang presiden loh, Pak. Ya, ke istana negara. Ya. Bapak pengen gimana? Pengennya ke istana negara atau ke masjid Allah? Masjid cuma begini, Pak. Kosong, nggak ada apa-apanya. Duduk lesehan, cuma dapat goreng kecil gitu. Sepiring kecil. Istana negara, Masya Allah. Ya. Hah? Oh, istana. Masjidnya di istana ya. Ya. Tapi Pak, coba hari ini. Mohon maaf nih. Orang hari ini Pak berlomba-lomba membangun masjid tuh di Bandung tuh. Masjid cantik kan? Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Yushiku ayati ala nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum yawma idzin amirah wa hiya khurabu minal huda. Akan datang suatu zaman nanti di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Banyak orang KTP-nya Islam, tapi KTP-nya saja. Ya. Banyak Al-Quran, hanya tinggal tulisan saja. Rumah, masjid, rumah Allah banyak, masjid banyak, megah, mewah, macam istana. Tapi apa? Kosong dari hidayah. Untuk apa ke masjid? Selfie. Saya sudah di Bandung. Lagi umroh di Masjid Nabawi. Nah, itu. Tuh. Di akhir zaman ini masjid hanya cuma untuk pajang-pajangan, untuk berlomba orang bangun masjid, tapi kosong dari hidayah. Mohon maaf, Pak. Apa contoh masjid yang kosong daripada hidayah? Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Contohnya di masjid kita ini. Tak adanya para pemuda menunjukkan masjid kita tak memberikan hidayah kepada para pemuda, Pak. Mohon maaf, Ibu sekalian. Kenapa terjadi perang antara Amerika, Israel melawan Iran, Bapak Ibu sekalian? Dan kenapa Palestina dijajah bertahun-tahun? Itu ayat Allah juga menegaskan, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum." Ya, Allah menegaskan, tidak akan pernah orang Yahudi dan Nasrani rela kepada kamu umat Islam sampai kamu mengikuti tata cara hidup mereka. Terus sekalian, ingat kata Allah tuh, tidak akan pernah rela orang Nasrani dan Yahudi kepada umat Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, semua yang terjadi di alam ini pelajaran bagi kita, ya. Kemudian Allah menegaskan, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Mohon maaf, Pak, hari biasa ada pengajian enggak di masjid kita ini? Ada wirid enggak, Pak? Berapa kali seminggu? Seminggu berapa kali? Wirid. Tiap hari, Bang. Masya Allah. Ya, subuh atau malam? Pengajian? Malam, Bro. Pertanyaannya, berapa banyak yang hadir? 10 orang. Masya Allah. Ya. Di antara yang 10 itu, berapa pemudanya? Tua semua. Ya. Takutnya nanti ustaznya sedang ceramah, yang jamaahnya mantuk-mantuk. Nggih, gitu ya. Nah, menunjukkan apa? Banyak kita tidak ambil pelajaran. Akhirnya apa kata Allah di akhir ayat? Ulaika kal an'am. Bu, Pak, surat yang ke-6 dalam Al-Quran namanya Al-An'am. Apa artinya, Pak?
binatang bahkan lebih sesat. Jadi kalau ada orang Islam yang sholatnya seminggu sekali, ada orang Islam sholat kapan maunya, ada laki-laki Islam rumah dekat dengan masjid tak sanggup berangkat ke masjid, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan hina daripada binatang lagi. Karena sholat berjamaah kata Rasulullah, dua sholat yang berat Pak bagi orang munafik Pak. Sholat apa Pak? Sholat Isya dan subuh berjamaah itu berat bagi orang munafik. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa kok mesti merangkak orang datang ke masjid kata Rasulullah? Karena hanya dalam sholat subuh lah ada satu keutamaan di dalam sholat sunnah. Apa kata Rasulullah? Raq'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fi, dua rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah Pak, apa isi dunia ini? Sekaya-kaya bapak di Jakarta ini, ya sampai enggak kekain bapak ke Amerika sana? Ya, sebanyak-banyak istri bapak, segandeng-gandeng bapak, berapa istri bapak? Satu. Ya, orang di surga itu Pak 70 bidadari Pak. Untuk satu lelaki muslim di surga jatahnya 70 bidadari, dan kita bisa menggilirnya tanpa encok pinggang kita nih Pak. Tanpa minum obat kuat. Dan bidadari kita 70 itu ketika disetubuhi dia kembali perawan Pak. Tidak macam istri kita sekarang meler. Hanya sholat sunnah 2 rakaat waktu subuh. Bayangkan subuh ini kita belum selesai ngaji, kopi sudah keluar, ya kan? Itu gorengan masih ada kan Pak? Ada. Saya khawatir nanti dibagi-bagi pengurus sih, ustaznya lupa waktu gorengan gitu. Ya, Pak Ibu sekalian, itu baru nikmat dunia sesaat Pak. Yang tadi sholat sunnah fajar antara azan dan qomat mendapatkan keutamaan lebih baik daripada dunia dan isinya. Seandainya Pak pengurus masjid apa nih Pak masjid? Darul Rahman diumumkan barang siapa yang sholat subuh di masjid Darul Rahman hari Ahad tanggal 5 atau bulan depan akan mendapatkan 1 mobil Pajero. Gimana kira-kira Pak? Saya dari Padang sholat kemari saya Pak. Saya tandakan tanggal kapan, bulan berapa, saya akan sholat dari Padang kemari saya demi mendapatkan 1 mobil Pajero. Ya, musah kegedean lah, Pajero kegedean. Siapa yang datang sholat subuh di masjid Darul Rahman dapat BLT, MBG, ya. Kira-kira ramai nak masjid kita ini dapat MBG? Yang kaya pun ngaku miskin Pak. Yang kaya pun ngaku miskin kalau yang namanya gratisan itu Pak. Ya. Minta BLT pakai gelang emas, minta BLT pakai NMAX, minta BLT, ya Allah, mesake wong koyo miskin, ya, wong koyo kok minta BLT. Nah, ini menunjukkan apa? Banyak kita durhaka kepada Allah. Kita sepakat sholat hukumnya wajib Pak Ibu? Sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Orang sakit boleh enggak tinggal sholat? Dia enggak bisa kena air, gimana mau wudu? Tayamum sudah, mau berdiri rasa puyeng gimana lagi? Duduk rasa mau pecah kepala gimana lagi? Berbaring nggak bisa angkat tangan, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud gimana lagi? Tetap siap sholat Pak? Yakin? Kira-kira Bapak Ibu, kalau anaknya, Bu, tolong anak larang sholat, ibu dikasih 50 juta. Suruh anaknya nggak usah sholat, sekali saja dikasih 50 juta, mau nggak? Tenang, 50 juta loh Bu, ya. Masya Allah, bisa bersuami lagi Bu, 50 juta. Pertanyaannya, waktu mantenan, pengantin laki, pengantin perempuan, sholat enggak? Jujur, berapa banyak yang sholat? Ayo pengantin sholat,
lah piye salat, kincuri piye, celakne piye, bathuk iki piye. Apalagi orang Jawa kalau pesta tuh dikasih bathuk, kasih areng itu kan. Neng tong nang neng tong nang neng tong ya, neng tong ding nang. Gara-gara pakaian adat tinggal sholat Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang yang demi urusan dunia tinggal sholat, di mata Allah mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Bapak Ibu sekalian, ternyata di Indonesia, negeri kita, masih banyak kaum muslimin yang sholatnya seminggu sekali. Betul enggak? Masih banyak laki-laki yang malas ke masjid, ya, kecuali hanya orang-orang tua. Maka mari Pak sekalian, di antara sebab musibah bencana apa berikutnya? Ayat berikutnya silakan. Ya. Ini Pak sekalian, di antara penyebab bencana, ya, Allah menegaskan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan fadammarna tadmira fa fasaqu fiha fa aqa 'alaihal qawlu fadammarna tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, ini Pak Ibu. Jadi Allah sudah memberikan wanti-wanti, ya, sudah memberikan tanda-tanda sebelum Allah menghancurkan sebuah negeri. Ada yang Allah perintahkan, apa itu? Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, Pak. Khusus kepada orang yang hidup mewah. Mana siapa itu? Orang yang punya harta, tetapi hanya memperkaya dirinya sendiri. Enggak ada surat yang istimewa Allah tegaskan apa itu? Al-takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Oh bangga, rumah saya mewah, perabotan saya mewah, mobil saya mewah, tanah banyak, tanah saya banyak, baju saya banyak. Berbangga-bangga, ya. Sementara Allah perintahkan Pak kepada orang kaya, apa terutama perintah Allah kepada orang kaya Pak? Apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka berinfaklah kalian daripada apa rezeki aku anugerahkan kepada kalian. Dan ingatlah, orang yang benar sholatnya adalah orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak. Ingat surat Al-Maun Allah menegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di akhir ayat Allah menegaskan, wa yamna'unal ma'un, yang mereka menahan diri dari memberikan harta yang berguna. Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, di antara sebab musibah bencana terjadi, ya, adalah akibat apa? Akibat perbuatan orang-orang yang diamani harta oleh Allah, tapi harta itu tidak disampaikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dia hanya memperkaya dirinya sendiri, dia memperkaya 7 keturunannya, dia sibuk membanggakan dirinya, dia abaikan tetangga sebelahnya, dia abaikan orang yang tertimpa musibah bencana. Dia hanya memikirkan perutnya sendiri. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi Pak, di antara sebab hancurnya sebuah negeri karena kesombongan, karena kekikiran orang-orang kaya yang kikir dalam berinfak. Seperti apa? Seperti perangainya Qarun. Ibu, ketika Qarun diminta Nabi Musa untuk berzakat, berinfak, apa kata Qarun? Ini harta ini saya dapat bukan sembarangan. Ini harta saya dapat, saya bisa kaya begini karena apa? Karena keurutan saya, karena kesungguhan saya, karena kepintaran saya, karena kepiawaian saya. Lupa dia harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong dia Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Hartanya Bapak Ibu sekalian melimpah ruah hartanya. Allah benamkan hartanya bersama dirinya, maka sedikit pun hartanya tak bisa menolongnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai kayanya Pak Qarun itu Pak. Qarun itu kan negerinya di Mesir Pak. Sampai saking kayanya harta Qarun sampai ke Jakarta ini. Sampai ke Solo, sampai ke Padang Pak. Contohnya Pak, ketika Bapak mencangkul di sawah,
ketemu sendok emas, harta karun, harta karun, saking kaya. Tapi apa? Dia terkenal karena apa? Terkenal orang kaya yang mewah, tapi sombong dan kikir, cetel, medit, kikir, ya. Berpikir ketika berinfak, oh nanti kalau saya bersedekah, saya mau beli ini, saya mau beli itu, saya mau jalan ke sana, jalan ke sini, nanti uangnya kurang. Ya, akhirnya apa? Allah benam harta mereka. Ibu, sudah hitungan 5 bulan kurang lebih musibah bencana di Aceh sampai hari ini Pak, mohon maaf Pak, belum tertanggulangi dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka tak punya rumah huntara, hunian rumah sementara. Quran, Masya Allah, di pesantren Pak, banyak pesantren di Aceh. Lihat Pak, ada pesantren Darul Mukhlisin yang halamannya luas, menumpuk kayu-kayu balok itu Pak. Saya sudah pernah ke situ dan teman-teman saya ngajar di situ juga. Ya, pesantren tempat saya ngajar di Aceh juga kena terimbas banjirnya Pak Ibu sekalian. Masya Allah, itu pesantren Pak, santri-santri penghafal Al-Quran. Quran mereka sudah hancur, dilumat sama lumpur-lumpur Pak Ibu sekalian. Maka kita berupaya dalam program wakaf Quran ini, kita ingin memberikan Quran yang terbaik buat anak-anak penghafal Al-Quran. Bayangkan, 1 huruf kita baca dalam Al-Quran ini Pak Ibu sekalian, berapa kebaikannya pahalanya? 1 huruf. Alif Lam Mim, berapa huruf? Alif 1, Lam 1, Mim 1 huruf 10 pahala kebaikan. Kalau bulan Ramadan dilipat gandakan ya Pak, bisa 100 pahala kebaikan. Bayangkan, ketika Bapak Ibu berwakaf Al-Quran, Bapak Ibu sedang tidur Pak Ibu, mohon maaf, sedang tidur, sedang di WC, wakaf Quran yang Bapak Ibu infakkan dibaca oleh penghafal Al-Quran, mohon maaf nih, Bapak Ibu sedang tidur, Bapak Ibu sedang di WC, pahalanya transfer mengalir, dialirkan Allah, pahala jariah dari. Yakin tak Pak Ibu? Yakin tidak? Bahkan ketika Bapak Ibu sudah meninggal dunia, kita meninggal dunia, atau kita berwakaf untuk atas nama orang tua kita yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, beliau di alam kubur, Pak Ibu sekalian, Allah berikan nikmat kubur, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan cahaya, Allah berikan nikmat surga. Karena apa? Karena anaknya bersedekah atas nama orang tuanya. Ustaz, saya wakafkan Al-Quran atas nama kedua orang tua saya. Sementara orang tuanya sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Maka benar kata Rasulullah, apabila meninggal anak cucu Adam, terputus hubungan dunianya kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang diajarkan kepada anak keturunannya, kepada orang lain. Meninggal dia, pahalanya terus mengalir. Yang kedua, sedekahun jariah, sedekah yang paling terus mengalir. Meninggal kita sampai hari kiamat, pahalanya terus mengalir kepada di dalam kubur itu Pak Ibu sekalian, sampai hari dibangkitkan di akhirat nantinya. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Anak soleh, mohon maaf Pak Ibu sekalian, walau bapak-bapak sudah tua, bapak punya orang tua kan? Ya, bapak juga tetap anak orang kan? Anak dari kedua orang tua sih. Ketika orang tua kita sudah puluhan tahun meninggal yang lalu, Bapak Ibu berinfak, berwakaf atas nama kedua orang tua, atau Bapak Ibu berinfak atas nama diri sendiri pun, ingat, ketika seorang anak yang soleh, maka orang tua pun mendapatkan pahala jariah. Dari apa? Dari membesarkan, dari melahirkan, membesarkan, mendidik, merawat anak-anak hingga menjadi kita hari ini. Ini semua karena jasa kedua orang tua kita. Bagaimana kita membalasnya Pak? Apakah kita bangun kuburannya dengan mewah? Kita buat dengan keramik, kita pasang atap, kita pasang tembok, kasih CCTV, kasih AC, ya, kasih spring bed. Dengan cara apa kita menolong tua kita dalam kubur? Dengan berwakaf, berinfak, bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Dengan kesolehan kita, maka orang tua kita akan tersenyum bahagia. Tak sia-sia aku melahirkan, tak sia-sia aku membesarkan. Ternyata Allah anugerahkan kepadaku anak yang soleh, yang senantiasa mengingat akan diriku. Maka Bapak sekalian, mari kita saksikan ya bagaimana wakaf infak sedekah Bapak Ibu selama ini. Mohon maaf, BWA sudah masuk kemarin sebelumnya Bapak Ibu sekalian? Sudah pernah masuk Banu Al Quran. Yang pertama,
kita saksikan dari infak, sedekah, wakaf pada jamaah yang kami adakan Safari Dakwah di seluruh Indonesia. Jadi Pak, Safari Dakwah ini bukan yang kita lakukan di Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Ada 30 cabang di Indonesia ini. Maka inilah kami lakukan daripada hasil infak sekalian yang kami hantarkan ke lokasi-lokasi yang membutuhkan. Mari kita saksikan. Coba pos dulu Mas, pos. Pak Ibu, ketika seorang relawan di antara relawan datang ke Aceh, relawan bertanya kepada anak-anak, ayo anak-anak, kira-kira kalau ada yang mau diberikan, mau dibantu, kalian mau apa? Pak Ibu, apa kata mereka? Mereka bukan minta makanan, mereka bukan minta baju, mereka minta apa Pak? Mereka minta Al-Quran. Masya Allah. Kalau dipikir Pak, ya, ini uang 500.000, ini Al-Quran. Kira-kira kita milih mana nih? 500.000 uang cash, ini Al-Quran. Kira-kira kita milih mana ini? Al-Quran tidak bisa beli makanan, Al-Quran tidak bisa beli baju. Tapi yakin tidak? Al-Quran memberikan kebahagiaan dunia dan akhir? Yakin tidak? Dengan Al-Quran Allah cukupkan imannya, yakin tidak? Anak di Aceh Pak, anak kecil, ketika menerima bantuan, mereka minta Al-Quran Pak, mereka butuh Al-Quran Pak. Mari. Sama Pak, sudah semuanya karena sudah berjir menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh dan di Sumatera Barat, dan juga kesian banget bahwasanya masyarakat ini kondisi Al-Quran di beberapa masjid dan pesantren. Bayangan Pak, tak bisa digunakan lagi. Juga mereka membutuhkan yaitu Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita mulai lagi untuk pengiriman Al-Quran ke dua provinsi yaitu Sumatera Barat dan juga nanti ke Aceh. Ini adalah Al-Quran dari sahabat Rasulullah. Dari saya sebenarnya akan sampai ke. Ya, di tangan Pak Ibu sekalian sudah kami serahkan satu formulir, satu informasi berkaitan bagaimana cara cerdas kita berinfak bersedekah, ya. Bagaimana cerdas, secara cerdas untuk berinvestasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangan Pak ya. Di pesantren kami ini sebagian besar sudah terbawa arus. Ada sebagian yang ada tersimpan di asal anak-anak, dan ini ada satu lagi karena kondisi sebagian atau dengan suaranya Mas, kecilkan suaranya dikit. Ayo sekalian, ingat kondisi seperti begini, bukan Allah tak bisa membalas dengan kun fayakun, kata Allah jadi semula. Allah ingin menguji di antara Pak Ibu sekalian. Ketika kita mendengar musibah, apa yang kita baca Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada, yakin tak? Bukan kita ini milik Allah. Mata kita milik Allah, yakin? Lidah kita milik Allah, yakin? Jasad kita milik Allah, yakin? Ruh kita milik Allah, yakin? Pertanyaannya, harta kita milik siapa? Harta kita milik siapa? Yakin milik Allah harta kita? Ketika Allah mengatakan wa may yaqridullah qardan hasana, barang siapa yang memberikan pinjaman dengan pinjaman terbaik, Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Pertanyaan, yakin tak Pak Ibu sekalian? Silakan Pak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan bagi Pak Ibu sekalian untuk cerdas berinfak, cerdas berinvestasi. Banyak perusahaan, banyak bank-bank menawarkan investasi. Pertanyaannya, yakin mana Pak Ibu sekalian dengan pegawai bank
atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan investasi terbaik bagi sekalian, ya. Silakan bentuk wakaf yang akan kita tawarkan. Di antara bentuk wakaf yang kami tawarkan kepada Bapak sekalian agar kita berinfak menjadi orang kaya yang cerdas berinfak, simpel kerjanya tetapi luar biasa pahalanya. 15 juta rupiah wakaf Al-Quran sebanyak 60 paket senilai 9 juta, ya, itu untuk kita berupa Al-Quran. Kemudian dan sedekah kemanusiaan Sumatera dan Aceh senilai 6 juta, include semuanya, ya. Bapak Ibu sekalian, dengan 15 juta sudah menginfakkan 60 paket Al-Quran dan 6 juta bantuan, ya, sosial untuk keluarga kita yang tertimpa musibah bencana di Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat. Ya, caranya bagaimana? Bapak Ibu sekalian boleh, ya, berinfak secara cash ataupun secara angsuran. Pertanyaannya, tadi sudah saya sampaikan, Pak Ibu, besar 15 juta ini Pak? Besar? Besar, ya. Mikir-mikir kita, ya. Walaupun di rumah kredit ini sekian juta, kredit itu sekian juta, beli ini gampang, beli itu gampang, tapi ketika bersedekah kita mikir-mikir apa kata Allah dalam ayat berikutnya, ya, dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Jadi jangan merasa kita sudah berbuat kebaikan, saya sudah bersedekah, saya sudah berinfak, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Pak, menyumbang 5 juta tadi berat nggak? Berat. Padahal harta kita, rumah sewa banyak, kedai ada, gaji bulanan ada, kiriman anak ada, harta dari kampung ada, ya, orang mau bayar hutang ada. 15 juta ditransfer di rekening, 3 rekening kita, di BRI, di BNI, di macam, ya, 50 juta sini, 50 juta situ. Ketika Allah menawarkan, mohon maaf Pak Ibu sekalian, kenapa saya sebutkan Allah? Kami buat wakaf 15 juta, bukan ujuk-ujuk dari hati kami, tapi Allah yang menggerakkan, memberikan tawaran terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. 15 juta rupiah memang berat bagi orang-orang, bagi orang-orang yang, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bagi orang-orang yang mendustakan agamanya, berat menginfakkan 15 juta. Padahal dia mampu, dia sanggup. Bukan dia tak sanggup, dia sanggup, tapi dia merasa berat. Ketahuilah, tidak akan mencapai kebaikan. Ibu sekalian, maka siapa kira-kira di antara Pak Ibu sekalian yang tergerak hatinya, yang siap mengorbankan jiwa raganya untuk Allah, sebagaimana sumpah kita kepada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, bahkan hidup dan mati kita siap sumbangkan untuk Allah. Siap? Hidup, nyawa, raga kita sumbangkan kepada Allah. Siap? Allah hari ini tak minta nyawa dan raga kita, Allah baru minta harta kita. Pertanyaannya, siap tidak kita menyumbangkan harta kita? Dan ingat, harta itu titipan Allah kepada kita. Melalui perantaran tangan kita Allah ingin menguji, benarkah iman kita ataukah dusta. Sekalian, hanya Allah dan Bapak Ibu yang tahu berapa harta yang Bapak Ibu miliki. Dan hanya Allah yang tahu Bapak Ibu jujur tak dalam berinfak. Pak Ibu mohon maaf, ayat berikutnya. Banyak ribuan orang di alam kubur, Pak. Surah Al-Munafikun. Banyak ribuan orang di alam kubur yang dulunya dia punya harta, sekarang mendekam di alam kubur. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani
li ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian harta, sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepadamu. Sebelum mati, Pak Ibu sekalian, infakkan harta itu di jalan Allah sebelum Allah cabut nyawa kita. Ya, kepada salah seorang di antaramu, dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, tolong ya Allah, tunda kematianku ya, panjangkan umurku. Bahkan orang mati dan kubur minta hidup kembali ke dunia, Pak. Ya, untuk apa? Aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Minta bersedekah, dia pun udah mati, minta bersedekah. Kira-kira kalau Allah kabulkan, Pak, gimana ceritanya tuh, Pak? Udah mati dia bersedekah, datang ke masjid. Ini uang saya. Kuntilanak sedekah semua, Pak. Ya, mereka dah mati baru nyadar. Pertanyaannya, apakah kita nunggu mati dulu baru nyadar? Nunggu mati dulu baru berinfak? Maka selagi masih ada nyawa di tanggung badan kita, mari kita infakkan harta kita dengan sebaik-baiknya. Semoga tersentuh hati Pak Ibu sekalian. Bagi Pak Ibu sekalian yang ingin berikrar, berikrar ini maupun siapa? Ya mungkin uangnya belum ada sekarang, tapi Bapak ingin berniat, saya mau niat Ustaz, mau wakaf 15 juta, tapi uangnya belum ada sekarang Ustaz. Mungkin uangnya bulan besok, saya nunggu setoran, uang rumah sedikit, uang sewa rumah, saya nunggu uang dagangan gini, bulan depan baru dibayar sama langganan saya Ustaz. Boleh enggak saya Ustaz? Saya niat sekarang, tapi saya tunaikan bulan depan. Boleh. Ya, Pak Ibu yang ingin berikrar 15 juta, Bapak Ibu sekalian bisa menunaikannya selama 3 bulan atau 3 pekan. Tidak mesti hari ini. Kalau memang Allah lapangkan rezeki kita hari ini, kenapa kita tunda? Kan begitu. Bagi yang ingin berinfak silakan. Di situ Pak, silakan tulis di kertas itu berapa tergerak hati Pak Ibu sekalian. Berapa tersentuh hati Pak Ibu sekalian. Ya, kalau sanggup 15 juta, kenapa tidak? Ada yang mengatakan, Ustaz, infak itu saat biar sedikit asalkan ikhlas. Itu mohon maaf Pak ya, zaman sekarang nggak berlaku lagi. Zaman sekarang kata orang, biar cepat asal selamat. Sekarang nggak betul. Sekarang biar cepat asal selamat. Sekarang bersedekah bagaimana? Biar banyak asal ikhlas. Itu ini sudah sedikit nggak ikhlas lagi. Infak 2.000 sudah hilang nolnya 1. Infak 5.000 warnanya sudah lusuh. Ya, itu dia. Biar banyak asal ikhlas. Baik, silakan tulis di kertas itu Bapak sekalian. Tinggal Bapak sudah gerakkan atau bahkan langsung Bapak sekalian lewat handphone. Bapak Ibu duduk sekarang ini ya, lihat ada barcode di situ. Ada barcode-nya, ya. Bapak screening, scan barcode-nya. Insya Allah dengan jumlah berapa Bapak infakkan, ya. Kemarin semalam kita di Depok juga ya, di komplek Bapenas, ya. Seorang bapak suami istri langsung dia tunaikan 15 juta rupiah, 15 juta rupiah ya, atau lebih. 15 juta rupiah Bapak sekalian, ya. Nah, mari Bapak sekalian, harta yang Allah titipkan kepada kita, mari kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak sekalian, berikutnya, ya. Kalau sekiranya infak yang 15 juta, ya memanglah bagian kita mungkin ada kemampuannya tak sama Bapak sekalian. Yang mungkin tak sanggup 15 juta, silakan infakkan 5 juta rupiah. Dengan apanya? Wakaf Al-Quran sebanyak 20 paket senilai 3 juta dan sedekah kemanusiaan Sumatera dan Aceh senilai 2 juta rupiah. Jadi 3 juta rupiah untuk 20 paket Al-Quran. Bayangkan, satu Al-Quran saja dibaca orang, pahalanya berlipat ganda untuk kita yang berwakaf. Apalagi 20 Al-Quran, apalagi 60 Al-Quran tadi. Ya, kalau Bapak sekalian masih menimbang-nimbang dan memang kadar kemampuan kita tak sanggup yang 15 juta, silakan yang 5 juta rupiah. Ya, Ustaz, saya sebenarnya ingin berinfak juga Ustaz, tapi ya namanya rezeki ya masih, ya saya sudah usaha Ustaz, tapi belum maksimal. Silahkan untuk yang berikutnya. Ya,
Silakan. Untuk wakaf senilai berikutnya 1.500.000 rupiah. Untuk 6 paket senilai 900.000 rupiah dan infak kemanusiaan senilai 600.000 rupiah. Ya, silakan. Yang 1.500.000 rupiah. Ya, Bapak sekalian, ingat gerakan hati kita. Tadi saya katakan kalau Bapak sekalian belum ada uang hari ini, bisa Bapak sekalian berniat dulu. Tetapi ya, kuatkan keazaman niat. Contoh Pak, Bapak malam tadi berniat mau sahur, mau puasa misalkan. Bangun-bangun orang sudah azan subuh. Kira-kira niatnya dinilai pahala enggak oleh Allah? Dinilai pahala enggak? Dapat pahala walaupun tidak terlaksana, tetapi pahalanya tetap dapat. Tetapi kita harus jujur. Jangan sudah dengar azan pura-pura tidur. Ya, sekarang maksudnya boleh berniat menginfakkan 15 juta rupiah, tapi saya akan tunaikan bulan depan, Ustaz. Ya, atau saya tunaikan 3 bulan berikutnya, Ustaz. 15 juta saya tunaikan selama 3 bulan, Ustaz. Insya Allah, kalau memang yakin Bapak sekalian jujur, insya Allah Allah akan kuatkan hati Bapak sekalian. Allah bukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yakin tak Bapak Ibu? Pertanyaannya, adakah orang yang miskin karena bersedekah? Banyak orang kaya, hartanya banyak, tapi Pak, anak pertama narkoba, anak kedua pacaran, anak ketiga zina, istri begini, suami begitu. Ya, sekarang Pak, banyak orang yang kaya. Saking kayanya Pak, dulu saya tahu kecil-kecil saya, orang pakai cincin di jari manis. Dulu, sekarang orang pakai cincin di mana? Di jantung pakai cincin. Sudah pasang cincin, saya sudah pasang cincin di jantung. Nah, ada nggak orang yang bangga pasang cincin jantung? Sudah 2 cincin saya. Ya, berapa itu duitnya Pak Ibu sekalian? Ya, nggak cukup. Syukur aja cincinnya nggak pakai batu aki, Pak ya. Kalau sebab pakai batu aki, saya sudah pasang cincin nih, orang kaya. Tapi penyakit yang banyak sekalian. Duit banyak, harta banyak, makan jengkol nggak boleh, makan pete nggak boleh, makan teh telur nggak, teh telur Pak, ya, makan enak-enak nggak boleh, ya duit banyak, makan nasi merah, ya aduh, gitu ya, penyakit banyak. Kenapa? Boleh jadi harta kita belum berkah. Dan kata Rasulullah, ya, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Temukan problem masalahmu dengan sedekah. Silakan sekalian, dengan wakaf ini, dengan infak ini, Bapak Ibu niat, ya Allah, angkatlah penyakitku ya Allah. Angkatlah penyakit keluargaku ya Allah. Dengan wasilah infak sedekah ini ya Allah, angkat penyakit keluargaku ya Allah. Gugurkan dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, dengan wasilah wakaf ini ya Allah, anak saya punya anak ya Allah, kuliahnya belum selesai ya Allah. Sudah sekian tahun tidak selesai kuliahnya ya Allah. Tolong ya Allah, selesaikan kuliahnya. Sudah selesai kuliahnya, sudah sarjana dia, tapi belum dapat pekerjaan. Ya, sudah dapat pekerjaan, tapi belum dapat jodoh. Sudah dapat jodoh, tapi belum dapat anak. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah ini Allah anugerahkan apa yang kita harapkan. Ya Allah, anak saya yang pertama bandel hilang ketulungan, yang kedua begitu juga nakal, yang ketiga ikut tawuran. Ya Allah, lunakkan hati mereka ya Allah. Gerakkan hati mereka agar mereka mau berjalan bersama kami menuju masjid-Mu ya Allah. Agar mereka mudah bangun ketika azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mohon maaf. Bapak Ibu ingin sakaratul maut orang yang mentalkinkan kita atau anak yang mentalkinkan? Bapak Ibu mohon maaf, nyampang ke Torminang, mana tahu pendek umur kita, datang kematian kita. Maunya Bapak Ibu dimandikan sama anak kita atau dimandikan sama orang? Mau dikafani sama orang atau dikafani sama anak? Mau diimami anak atau diimami sama imam masjid? Mau dimasukkan ke liang kubur sama petugas kuburan atau sama anak? Tapi tak sesuai dengan harapan kalau kita tidak berusaha. Apa usahanya? Perbanyak sedekah, perbanyak doa. Pak Ibu, mohon maaf, saya tidak cerita sombong, sebagai itibar saja.
Dulu saya pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kau perkenankan ya Allah, sekiranya panjang umur saya dan pendek umur orang tua saya, Allah perkenankan saya menyelenggarakan fardu kifayah kedua orang tua saya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, meninggal ibu saya duluan, meninggal ayah saya berikutnya. Kami adik-beradik yang mentalkinkan saya, yang memandikan jasad orang tua kami adik-beradik, tidak ada orang lain ikut kecuali keponakannya. Kami anak beranak, adik-beradik yang memandikan. Kami yang mengafarkan, adik-beradik. Saya menjadi imam, saya dengan saudara saya masuk dalam kubur. Tak ada orang lain ikut campur. Pertanyaannya, ingin tak Bapak Ibu sekalian punya anak yang kayak begitu? Ini Pak, mohon maaf, ibunya, ayahnya dimandikan sama petugas. Anak-anaknya merokok dulu ke bawah. Iya, oh bola kemarin siapa yang menang bola? Ayahnya dimandikan orang, anaknya cerita bola di luar. Bu, kalau ibu punya anak dulu, 8 punya anak, ibu pakai pembantu enggak dulu? Pakai pembantu? 8 orang anak, ibu bisa mengurusnya semua. Pertanyaan hari ini, 8 anak bisa enggak ngurus 1 orang tua? Kaya anak kita, sukses di Jakarta, sukses di rantau, sukses di mana-mana, banyak rumahnya, banyak mobilnya. 8 anak, mau enggak merawat 1 orang tua? Oh, aku sibuk, aku belum dapat cuti, aku begini, aku begitu. Orang tua sampai ngurusnya pembantu. Pembantu suruh ngurus orang tua, nyebuin orang tuanya pembantu. Dulu anak ibu berak, siapa yang ceboin? 8 anak ibu yang ceboin. Sedang makan ibu ceboin. Sekarang anaknya jijik mencebokkan orang tuanya. Ayah, cula mengecil situ, udah kesana buat malu, busuk rumah ini. Ayahnya dibuat rumah kamar tapi di belakang. Kenapa? Takut kebauan dengan tamu. Dulu 8 anak, masya Allah. Pertanyaannya, dengan wasilah doa kita berharap semoga Bapak Ibu dianugerahkan anak menjelang kematian kita, menjelang sakaratul maut kita, anak mendampingi kita semuanya. Ayah, ibu, baca ya. La ilaha illallah. Kalaupun tak terucap di telinga kita, di lidah kita, tetapi kita mendengar kalimat la ilaha illallah menjelang kematian kita, dan anak kita yang membacakannya, masya Allah, Pak Ibu, itu anugerah terbesar daripada anak-anak yang Bapak Ibu lahirkan, besarkan dan rawat hingga menjadi anak yang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah dan wakaf ini, Bapak Ibu sekalian, Allah lunakkan hati anak kita. Allah limpahkan rahmat dan hidayah bagi anak kita. Allah anugerahkan umur panjang berkah bagi anak keturunan kita. Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berkahi harta kita. Harta yang Allah amanahkan kepada kita tidak membuat kita lalai, tidak membuat kita sombong, bahkan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga anak kita meraih kesuksesan dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mungkin kami zalim terhadap diri kami zalim terhadap anak keturunan kami. Kami hanya memberikan dunia mereka, kami lupakan urusan akhirat mereka. Ya Allah, kami zalim. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau azab kami ya Allah, jangan kau siksa kami ya Allah, karena kami lupa ya Allah, kami lupa ya Allah. Bukan kami tak mau ya Allah, kami lupa ya Allah. Karena sesungguhnya lupa itu sifat manusia. Ya Allah, jika kami terlupa ya Allah, janganlah kau azab kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah kau berikan ujian kepada kami tak sanggup menjalankannya ya Allah. Jangan kau berikan cobaan kepada kami yang berat yang kami tidak sanggup menanggulanginya ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkau yang memberikan musibah dan Engkau yang memberikan jalan keluar kepada kami ya Allah. Berikan jalan keluar itu ya Allah. Maka Allah pun menjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampun dosa kedua orang tua kami ya Allah yang telah berjasa merawat, melahirkan, mengandungkan kami, membesarkan kami ya Allah hingga kami bisa hidup sampai saat ini ya Allah. Anugerahkan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan yang tidak tara ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Terima amal ibadah mereka ya Allah. Jauhkan mereka daripada murka dan siksa-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada mereka nikmat kubur ya Allah. Buatlah mereka tersenyum di alam kubur melihat kesolehan anak-anak keturunannya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Himpunkan roh mereka dengan golongan hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri yang solehah, suami yang soleh, anak keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Dan jadikanlah laki-laki pemimpin para suami di masjid ini ya Allah, menjadi pemimpin orang yang bertakwa, mendapatkan istri yang bertakwa, mendapatkan anak-anak yang bertakwa, mendapatkan menantu yang bertakwa, mendapatkan cucu-cucu yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, himpunlah kami di surga-Mu dengan keluarga yang kami cintai. Kumpulkan kami dengan kedua orang tua kami. Kumpulkan kami dengan kakek nenek kami. Kumpulkan kami dengan kakak beradik kami. Kumpulkan kami dengan anak, ponakan, menantu dan cucu-cucu kami. Kumpulkan kami dengan guru-guru kami. Kumpulkan kami dengan Rasulullah di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa kami di subuh berkah ini ya Allah. Menjelang waktu syuruk ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Hidup mati kami hanya untuk-Mu ya Allah. Janganlah Kau palingkan wajah-Mu walau sesaat kepada kami, tanpa Kau berikan bimbingan hidayah kepada kami walau sedetik pun ya Allah. Jangan Kau biarkan kami hidup tanpa bimbingan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Rahman, terima amal ibadah kami ini ya Allah. Terima infak sedekah wakaf kami ini ya Allah. Semoga dengan wakaf yang kami berikan ini ya Allah, Kau berikan kepada kami rumah di istana berupa surga-Mu ya Allah, yang seluas langit dan bumi, yang indah tiada tara, yang nikmat tiada habisnya. Ya Allah, kumpulkan kami yang hadir pada kesempatan kali di masjid ini ya Allah. Di masjid ini kami senantiasa berkumpul bertemu dengan jamaah di kiri kanan kami, depan belakang kami ya Allah. Semoga berkumpul pula kami di surga Firdaus ya Allah. Pertemukan kami dengan jamaah-jamaah kami, dengan keluarga kami, berkumpul pula satu komplek di surga-Mu, di surga Jannatul Firdaus ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, sungguh kami sadar dosa-dosa kami bagaikan pasir di tepi lautan. Namun kami yakin ya Allah, ampunan-Mu seluas langit dan bumi ya Allah. Ya Allah, tidak ada di antara kami yang tak punya dosa. Kami ini pendosa ya Allah. Karena kami lemah ya Allah, tanpa bimbingan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Terima amal ibadah kami. Mudahkan kami untuk senantiasa bertakarrub kepadamu. Mudahkan kami untuk senantiasa beribadah kepadamu. Di sisa-sisa umur kami ini ya Allah, kami tak tahu kapan ajal datang menjemput kami. Ramadan tahun yang lalu masih ada teman kami. Ramadan tahun ini mereka telah tiada. Semoga Ramadan tahun depan kami masih bertemu kembali dengan sahabat-sahabat kami di masjid ini ya Allah. Ya Rahman, perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Hanya kepadamu lah kami meminta. Hanya kepadamu lah kami bergantung ya Allah. Hanya kepadamu kami berharap ya Allah. Tidak kepada makhlukmu kami berdoa, meminta kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Maka gerakkanlah hati-hati hamba-Mu untuk senantiasa kami saling tolong menolong dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Agar kami senantiasa saling nasihat menasihati demi rasa cinta kasih sayang kami kepada saudara kami yang beriman dan bertakwa, agar tidaknya terjadi kemaksiatan dan semoga kami berlomba-lomba dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak sekalian, semoga kiranya dengan majelis kita ini, malaikat yang memegang rahmatnya, malaikat yang memegang sayapnya, mendoakan untuk kebaikan kita semuanya. Semoga dengan doa para malaikat, Allah mudahkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan langkah kaki yang Bapak Ibu hayunkan, mohon maaf tadi saya melihat Bapak tua, ya umur sudah tua Bapak Ibu sekalian, dengan tongkatnya jalan tertatih-tatih, tapi masih sanggup jalan ke masjid Bapak Ibu sekalian. Semoga setiap langkah yang diayunkan menggugurkan dosa-dosa kita, dan langkah berikutnya mengangkat derajat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pulang kembali, Allah hitung. Kemudian ketika kita duduk di majlis ini, malaikat berselawat untuk kebaikan kita semua. Bapak Ibu sekalian, jangan lupakan, jangan kita sombong kepada Allah. Maka caranya, mari bawa keluarga kita ke masjid. Tolong dengan derayan air mata, nak, tolong nak ke masjid lah nak, sholatlah nak. Tolong bagikan ayah dan ibu dengan kesolehanmu ya. Orang tua saya yakin, orang tua tak mengharapkan harta anaknya. Orang tua tidak mengharapkan pangkat dan jabatan anaknya. Orang tuanya mengharapkan agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Demikian saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kiranya sedikit banyaknya infak wakaf yang Bapak itu serahkan, semoga dibalas Allah dengan berlipat ganda kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Herwi dan Kirani yang telah memberikan pesan-pesan nasihat kepada kita, itu ini sangat bermanfaat bagi kita agar iman dan Islam kita semakin kuat. Nah, para jamaah sekalian, tadi beliau menyampaikan ajakan agar kita dapat ikut berkontribusi di dalam program amal soleh ini, yaitu dengan berwakaf Al-Quran dan segala kemanusiaan. Tadi beliau menyampaikan pakai wakaf, tentu barangkali ada di antara jamaah sekalian yang mampu memberikan kontribusinya sesuai dengan pakai tersebut, karena ada harta yang di antara para jamaah sekalian. Namun jika para jamaah sekalian yang ingin memberikan wakafnya satu mushaf Al-Quran yakni senilai Rp150.000, nanti para jamaah sekalian bisa mencantumkan pahala wakafnya di dalam Al-Quran ini nama orang yang didaftarkannya, baik untuk diri kita pribadi, untuk suami, istri, anak kita atau orang tua kita, baik yang masih ada ataupun telah tiada. Nanti di dalam setiap kelipatan Rp150.000 jamaah bisa mencantumkan satu nama wakifnya. Nah, bagaimana cara penunggannya? Nanti jamaah sekalian bisa menghubungi tim kami, baik mau diserahkan secara tunai atau transfer, atau hari ini atau esok, ketika para jamaah sekalian sudah memiliki harta, nanti bisa disampaikan oleh tim kami. Dan bagi para jamaah sekalian yang menunaikan paket tadi, insya Allah ada kenangan-kenangan dari BWA berupa sorban dan sertifikat wakaf yang akan diberikan oleh Ustaz Jodoh. Sekaligus barangkali ada di antara jamaah sekalian yang memiliki hajat khusus tertentu yang ingin didoakan oleh Ustaz Jodoh Herwin. Insya Allah beliau dalam kondisi safar, karena beliau ini kemarin dari Padang ke Jakarta naik bus kurang lebih 36 jam misalnya. Dari tanggal 2 jam 8 sampai kemarin tiba tanggal 3. Tanggal 1 berangkat. Tanggal 1 ya. Tanggal 1 sampai tanggal 3. Tanggal 3 jam 1 dini hari sampai Jakarta. Maka semoga perjalanan ini ketika para jamaah ingin doakan acara khusus, insya Allah dalam kondisi safar, dan tentunya ini adalah salah satu doa yang makbul yang disampaikan oleh Nabi SAW. Demikian para jamaah sekalian, mohon dimaafkan jika ada salah kata dari kami, tentu kami mohon dimaafkan. Dan kepada DKM tentu kami juga mengucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan kami dari Badan Wakaf Al-Quran dapat melaksanakan kegiatan safari dakwah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang ada di sini ya, di pos ini. Mat.
Eh? Ya, mudah-mudahan. Iya Pak, boleh Pak. Ini masih video, ini video. Masih video. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ini Zakir Tanjung dari Pariaman, Sumatera Barat. Ini bersama seluruh jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala di Masjid Darul Rahman, ya, Depok. Dari kegiatan ini kita akan menyumbangkan wakaf Al-Quran kepada saudara kita di musibah di Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat. Semoga dari Masjid Darul Rahman ini, dari jamaah semuanya, keberkahan senantiasa melimpahi negeri kita daripada musibah, bencana dan malapetaka. Takbir. 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 La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Inna salati. Wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mamati.